Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Kali ini kita masih akan berbincang dengan pengamat intelijen dan geopolitik Bapak Amir Hamzah. Apa kabar Pak? Baik saja. Ya. Sesuai dengan bidang beliau, kita akan berbicara tentang politik dan juga kaitannya dengan geopolitik yang mempengaruhi dinamika politik kita di Indonesia. Berarti kita tahu bahwa tanggal 14 Februari mendatang kita akan melaksanakan pemilu, di mana antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden itu pemilihan presiden digabung menjadi satu pada hari yang sama. Nah, menjelang momen tersebut, suasana politik di negara kita semakin panas, apalagi setelah Pak Jokowi mengatakan bahwa presiden boleh berpihak dan boleh berkampanye untuk paslon tertentu. Pernyataan beliau itu juga putusan MK seolah menjadi pembenaran bagi banyak pihak untuk menilai bahwa kecurangan pilpres akan terjadi secara masif, terstruktur, dan sistematis. Nah, kondisi ini juga membuat banyak pihak merasa tidak nyaman karena selama hampir 10 tahun Presiden Jokowi berkuasa, Indonesia dianggap mengalami kemunduran di berbagai bidang, termasuk di ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain-lain. Sehingga mereka tidak puas oleh apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, dan banyak sekali para purnawirawan yang sudah mulai bergerak untuk memakzulkan Pak Jokowi. Meskipun sampai saat ini MPR maupun DPR belum bereaksi. Yang lebih agak mengkhawatirkan sebetulnya sebelum Indonesia merdeka, para raja dan sultan di tanah air itu membuat satu komitmen ya, satu keputusan untuk menyerahkan wilayahnya kepada Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi ada juga informasi bahwa pernah ada kesepakatan antara para raja dan sultan itu dengan Presiden Soekarno bahwa kalau dalam 75 tahun ternyata Indonesia tidak dapat mensejahterakan rakyat di wilayah para sultan dan raja, mereka ingin menarik kembali wilayahnya dari Indonesia, dan bila itu terjadi akan terjadi diintegrasi bangsa. Yang lebih mengkhawatirkan lagi sekarang, berkembang isu bahwa pihak-pihak yang ingin memakzulkan itu justru ingin menggulingkan Pak Jokowi. Nah, kalau bila itu terjadi maka akan terjadi kudeta. Nah, atas isu-isu ini kita ingin bertanya kepada Pak Amir, karena beliau seorang pengamat intelijen yang punya banyak sekali narasumber termasuk di bidang intelijen, wilayah intelijen. Apakah isu ini benar? Terutama yang paling penting adalah isu tentang kesepakatan antara Presiden Soekarno dengan para raja dan sultan. Pak Amir, Ya. benar Pak, para sultan itu pernah bikin kesepakatan, para sultan dan raja pernah bikin kesepakatan dengan Soekarno Ya, dari bahwa mereka akan mengambil negaranya, wilayahnya kembali kalau sudah sejahtera. Dan benarkah bahwa sekarang isu pemakzulan sudah mulai berkembang menjadi penggulingan, Pak? sekarang ini kan ada banyak hal yang berkembang di masyarakat, terutama dalam rangka yang berkaitan dengan realitas dan dinamika politik yang akan menuju kepada dilaksanakannya pemilihan umum dan pemilihan presiden pada tanggal 14 Februari nanti. Ya, betul. Nah, di sela-sela rencana pemerintah itu kan sekarang itu kan timbul beberapa, katakanlah, baik berupa protes, berupa perasaan ketidaksetujuan, maupun terhadap hal-hal yang menurut pihak yang kita katakan saja pihak oposisi, yang sudah berkembang luas, ada dari civil society, ada juga dari kalangan purnawirawan militer yang saya lihat bahwa makin kemari mereka makin lebih terbuka, makin lebih tajam menyampaikan permasalahannya, makin lebih tegas memajukan tuntutannya, dan juga makin punya keberanian untuk menyatakan bahwa mereka sudah cukup juga, walaupun sudah lama bersabar, tapi mereka siap untuk bukan saja pemakzulan Presiden Jokowi, tapi
penggulingan Presiden Jokowi. Oh, berarti isinya benar ya, Pak ya? Dan itu berarti di antara mereka dan tergabung di petisi 100, ada juga dalam kelompok-kelompok lainnya, yang insya Allah nanti juga realisasi daripada apa yang mereka sampaikan itu, dari pemakzulan yang sudah berubah menjadi penggulingan itu, akan dilaksanakan semacam kebulatan tekad pada hari Kamis lusa nanti di Jakarta Timur. Nah, selain itu ada juga kesiapan-kesiapan untuk nantinya melakukan seruan nasional, semacam seruan nasional kepada bangsa dan negara kita ini, kepada rakyat kita ini, bahwa kondisi bangsa ini sudah sangat amburadul, maka diperlukan tindakan penyelamatan yang antara lain esensinya adalah memajulkan atau menggulingkan Presiden Jokowi, kemudian menetapkan kembali Undang-Undang Dasar 45, pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 45 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, kemudian juga diikuti dengan pemerintahan sementara, karena kalau Presiden Jokowi dan rezimnya dimakzulkan atau digulingkan, tentu kan harus ada pemerintahan sementara untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan negara kita. Kan? Nanti setelah pemerintahan sementara itu barangkali langkah berikutnya adalah pembentukan MPR, MPRS, kemudian MPRS itu barangkali nanti membentuk semacam pemerintahan sementara yang disebut Presidium Kabinet, kemudian nanti Presidium Kabinet itu yang menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 45, dan nanti apabila itu bisa direalisasikan, maka tentukan segala kebijakan, segala undang-undang, segala lembaga yang dibentuk oleh rezim Jokowi kan menjadi bubar. Nah, tapi ada persoalan yang saya ingin lihat, bahwa nanti saya ingin sampaikan sehingga kita bisa mendapatkan satu kesimpulan, satu pemahaman kenapa sampai tuntutan pemakzulan atau tuntutan pemakzulan tadinya yang cukup sopan ya. Tentu kalau kita bicara pemakzulan kan ada rujukannya pada konstitusi. Itu sekarang berubah menjadi penggulingan. Karena kalau penggulingan itu kan sama sekali tidak ada di konstitusi. Betul. Tapi kalau kita bertahan kepada apa yang pernah dikatakan oleh Dr. Koni ketika dia dipanggil oleh Presiden Jokowi kira-kira seminggu lalu, itu dia juga memperingatkan Presiden Jokowi tentang apa yang disebut sering dikatakan orang Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Tapi ada yang mau bilang, ada satu contoh begini, kira-kira 2-3 hari lalu kita kan punya lembaga BSSN kan, Badan Cyber dan Sandi Nasional. Nah, Badan Cyber dan Sandi Nasional ini sedang mengajukan usul kepada pemerintah untuk menetapkan Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Rudiono Kertapati menjadi pahlawan nasional. Nah, saya yakin bahwa secara pribadi, karena saya memahami sejarah perjuangan beliau dan saya tahu ini, saya kira pemerintah pasti akan setuju, karena beliau ini jasanya untuk bangsa dan negara sangat besar. Apa sebab saya katakan besar? Beliau ini mulai dari ditunjuk pada tahun 1946 oleh Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin membentuk lembaga Sandi Negara. Itu beliau memimpin lembaga ini sampai pensiun pada tahun 1972. Anda bisa bayangkan aja berapa tahun beliau menjawab. Nah, jadi beliau ini generasi milenial sekarang barangkali tidak kenal, tapi inilah salah seorang master spy Indonesia yang dimiliki Indonesia, yang kemampuannya itu setara dengan Edgar Hoover, mantan kepala FBI yang pernah memimpin FBI hampir 37 tahun. Jadi di dunia ini hanya ada 2 orang master spy yang memimpin lembaga intelijen itu dalam waktu puluhan tahun, yaitu Pak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Rudiono Kertapati, beliau seorang dokter, dan Edgar Hoover. Nah, dalam tugasnya itu saya kutip ucapan beliau. Ini ucapan beliau ini dalam posisi beliau sebagai kepala lembaga sandi negara, atau disebut orang ahli telik sandi. Kalau saya sebut beliau salah seorang master spy yang dimiliki oleh Indonesia yang setara dengan Edgar Hoover. Itu beliau mengatakan bahwa ingatlah bahwa kehilapan satu orang saja cukup sudah menyebabkan keruntuhan negara. Yang beliau bilang ya.
Ya, ya, ya. Kalau kita merujuk kepada ucapan beliau, mari kita catat. Jokowi ini udah berapa kali bikin kesalahan. Betul. Udah berapa puluh kesalahan gitu. Ya, 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 ya. Nah, oleh karena itu saya kira ini barangkali juga saya manfaatkan usulan BSSN kepada pemerintah untuk menetapkan Pak Rubiono sebagai pahlawan nasional ini juga merupakan saran kepada BSSN supaya sebagai semacam lembaga sandi negara yang juga punya potensi intelijen yang kuat, karena sandi negara itu kan sandi-sandi itu kan adalah alat untuk komunikasi antar satuan-satuan intelijen kita sehingga rahasia kedaulatan negara ini kan tidak terbaca oleh orang lain. Betul. Kan? Nah, agar supaya mereka juga memanfaatkan kemampuan mereka untuk memberi advice kepada Presiden Jokowi. Sudah terlalu banyak kesalahan yang Bapak buat, berhentilah. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan ucapan beliau ini bahwa satu orang saja punya kehilafan atau kesalahan bisa menghancurkan negara. Satu kesalahan aja, ini sudah kesalahan berulang-ulang. Nah, oleh karena itu saya pikir bahwa apa yang disuarakan oleh para purnawirawan TNI ini sesuatu yang sangat logis. Nah, sehingga harus kita berpikir bahwa sekarang ini segala sumber kegaduhan di negara kita ini kan bersumber dari Presiden Jokowi. Sehingga dengan bahasa lain sebenarnya Presiden Jokowi ini bukan lagi manfaat bagi kepentingan nasional, tapi sudah merupakan beban kepentingan nasional. Yang apabila beban ini tidak disingkirkan, beban ini tidak dikeluarkan, beban ini tidak diberhentikan dari tindakan-tindakan tidak terpuji yang dilakukan, beban ini tidak dikeluarkan dari perilaku-perilaku anti konstitusi yang selama ini dilakukan, maka negara kita ini akan berjalan menuju kehancuran, sehingga lagu bahwa tahun 2045 itu kita akan menjadi negara emas hanya akan menjadi sebuah fata morgana atau hanya usaha menggantang asap. Bullshit lah istilahnya. Jadi saya kira inilah persoalan yang harus kita lihat, bahwa kepentingan nasional sekarang ini, kebutuhan nasional kita sekarang ini bukan pemilu atau pilpres, tapi bagaimana menyelesaikan, mengakhiri jalan baik dalam bentuk pemazulan maupun penggulingan terhadap Presiden Jokowi dan rezimnya. Apalagi karena dia sudah terang-terangan tidak netral sebagai presiden ya Pak ya. Bukan soal tidak netral saja, tapi saya kira bisa bilang tadi kan, saya merujuk kepada apa kata Pak Majon Purnawirawan Rubiono Kertapati, bahwa satu kesalahan aja, satu orang berbuat khilaf aja, itu negara hancur. Nah, ini satu orang ini kan punya kedudukan yang penting dan sudah berulang kali dia melakukan kehilafan dan kesalahan. Kan tidak bisa kita biarkan terus-menerus. Pak, kalau memang isu tentang pemakzulan itu sudah bergeser ya menjadi penggulingan, ini kan identik dengan kudeta. Biasanya kudeta kan dilakukan oleh militer. Nah, kita tahu bahwa militer sendiri kan sekarang ini terbelah antara yang mendukung Pak Jokowi dan katanya ada yang enggak, bahkan lebih banyak yang pro ke Pak Jokowi. Apa mungkin kudeta itu terjadi? Ya, kita lihat itu bisa lihat bahwa teman-teman kita, kelompok purnawirawan militer kita kan ada di semua paslon nih. Ya, betul. Kan di nomor 1 ada, nomor 2 ada, nomor 3 ada. Ya. Malahan bukan saja sekedar biasa, tapi diantara juga ada mereka-mereka yang punya kepakaran di bidang intelijen dan bidang geopolitik. Ya. Nah, Anda bisa melihat itu di 01, di 02, di 03 dan lain sebagainya. Iya. Ditambah lagi dengan pejabat mantan tokoh politik atau mantan pejabat sipil yang ada di dalamnya yang juga punya kapasitas dan kompetensi yang cukup memukau, gitu kan. Tapi ada dua hal yang saya mau lihat untuk menganalisa tuntutan itu adalah, pertama, ada seorang teman yang mengutak-atik data-data tentang Badan Persiapan Kemerdekaan untuk Kemerdekaan Indonesia. Kemudian data-data yang dihimpun oleh Komite Nasional Indonesia, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNPI), sebagai kelanjutan dari Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, bahwa di saat-saat proklamasi menjelang diucapkannya proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi di Pegangsaan Timur. Sebelum itu
ada komitmen antara para sultan dan para raja Ya. dari kesultanan dan kerajaan yang ada sebelum Indonesia terbentuk adalah bahwa apabila nanti 75 tahun setelah proklamasi kemerdekaan ini kata mereka kepada Bung Karno dan Bung Hatta, Indonesia tidak bisa mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakatnya, maka akan kami ambil kembali. Iya. Oke. Nah, ini kan tentu bisa kita baca akurasinya dalam naskah proklamasi yang terdiri dari 2 kalimat. Ya. Kalimat pertama menyatakan bahwa kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Ya. Kalimat yang kedua menyatakan bahwa hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan Betul. akan diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Iya, pemindahan itu dari kerajaan ke proses sultan tadi, ke dari Indonesia, ya. Nah, itu berarti dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh para raja dan sultan tadi kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Tentu kan ada proses pemindahan kekuasaan yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Betul. Dan kita lihat sekarang ini bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia, tujuan proklamasi yang kita peroleh dengan rahmat Tuhan menurut Mukadimah, itu kan belum berhasil mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan sosial bagi rakyat. Malah barang sekarang ini kita lihat ada upaya-upaya politisasi bansos, memelihara kemiskinan, kan, supaya masyarakat miskin ini bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik mereka. BLT ya? Ya, ada upaya-upaya membagi uang, gitu kan, yang kita tidak tahu sumbernya dari mana, gitu. Kemudian ada juga cara-cara yang tidak bermoral, misalnya dengan melemparkan kaos kepada masyarakat dan lain sebagainya. Ini kan melemparkan sesuatu barang untuk dipungut oleh masyarakat yang oleh seorang pemimpin bangsa dan negara, sebenarnya sesuatu yang tidak baik, tidak layak. Yang itu yang pertama. Yang kedua, masalah sikap para sultan dan raja tadi kan tentu kan merupakan masalah internal. Betul. Nah, sehingga kalau dikatakan bahwa tuntutan penggulingan itu sama dengan kudeta, susah juga untuk dikatakan demikian. Karena bisa saja contohnya begini, saya titipkan barang saya kepada Anda. Saya bilang, Anda barang ini saya titipkan kepada Anda selama 5 tahun, barang ini harus jadi lebih baik. Tidak boleh sampai tidak baik. Tiba-tiba kan saya tahu bahwa ada barang yang saya titipkan tangan Anda itu bukan menjadi lebih baik, tapi menjadi karatan, menjadi tidak baik. Kan wajar saya minta pulang kan. Nah, masa saya minta pulang barang saya dibilang kudeta. Nah, inilah barangkali juga masalah-masalah yang akan menjadi pemikiran para purnawirawan TNI dengan kelompok civil society yang sudah mulai menyatu, yang akan mengadakan pertemuan kebulatan tekad pada hari Kamis lusa. Nah, yang kedua, tekanan-tekanan global juga terhadap bangsa dan negara kita ini berkaitan dengan kepentingan global, kepentingan barat, kepentingan timur, kepentingan imperialis, kepentingan kapitalis, kepentingan komunisme dengan segala kekuatannya inginkan merebut sumber daya alam kita. Nah, agar supaya mereka enak memanfaatkan sumber daya alam kita, maka masyarakat kita mereka pecah belah. Kemudian juga mereka menciptakan hal-hal yang menyebabkan terjadi integrasi, disintegrasi bangsa. Ada hubungan yang kurang serasi antara masyarakat sipil dengan kepolisian negara. Bisa juga kita lihat di tempat-tempat tertentu karena pengaruh simpatisan dan dukungan terhadap capres tertentu, maka terjadi juga hubungan-hubungan yang tidak harmonis antara masyarakat sipil dengan TNI. Nah, ada perkembangan baru adalah hari Jumat lalu ada telepon dari Panglima dari Ketua Gabungan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, Jenderal Paul Brown kepada Panglima TNI. Nah, sebenarnya telepon ini saya kira dalam rangka kerjasama antara
militer Indonesia dengan militer Amerika yang nantinya pada bulan Juli nanti akan melakukan latihan bersama, latihan perang ya, latihan perang bersama yang tidak saja akan melibatkan Amerika dan Indonesia, tapi juga akan melibatkan 24 negara lainnya dalam rangka menjaga stabilitas Indo-Pasifik. Yes. Nah, hubungan telepon antara Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat dengan Panglima TNI kan diumumkan oleh Puspom TNI kepada masyarakat kan melalui media massa mereka. Nah, tentu kan ini menimbulkan tanda tanya. Ada gerakan-gerakan apa di kalangan militer, terutama dalam kaitannya dengan masalah-masalah geopolitik. Tentunya masalah-masalah geopolitik ini akan menghasilkan sesuatu kepada faktor-faktor geostrateginya, dan geostrategi ini kan juga akan menghasilkan sesuatu pada level geomiliternya gitu kan. Nah, ini kita lihat. Nah, proses latihan militer ini nanti kan terjadi masih dalam sisa masa jabatan Jokowi. Betul. Walaupun setelah pemilu kan. Iya, karena selesainya Oktober ya. Juli masa jabatan terakhir kan. Ya, latihannya kan Juli. Kalau proses Jokowi itu selesainya Oktober. Tetapi ada orang bertanya, misalnya saya tangkap dari penjelasan Dr. Koni yang menjelaskan kepada masyarakat ketika katanya dia dipanggil oleh Presiden Jokowi dan diminta saja untuk menerima hasil pemilu nanti, di mana hasil pemilu itu sudah diproyeksikan pasangan 02 52% dan sisanya untuk pasangan 1 dan 3 gitu kan. Nah, dikhawatirkan nanti kalau masyarakat tidak terima itu bisa terjadi gontok-gontokan. Apakah antara polisi dengan masyarakat sipil, ataukah antara militer dengan masyarakat sipil, ataukah gabungan polisi militer melawan rakyatnya sendiri. Nah, lalu kita berandai-andai, kalau terjadi misalnya rezim menggunakan polisi untuk menghantam masyarakat yang memprotes hasil pemilu, atau untuk masyarakat yang melakukan pemazulan atau penggulingan melalui sebuah revolusi sosial, maka kondisinya adalah satu polisi itu akan berhadapan dengan lebih kurang 630 rakyat kalau kita lihat perbandingannya. Demikian pula hanya kalau dengan militer. Kalau militer dan polisi gabung menghadapi rakyat, maka tiap-tiap mereka itu akan berhadapan dengan lebih kurang 320 rakyat. Kita lihat kekuatan itu aja. Nah, apakah kekuatan seperti ini yang akan kita pertandingkan untuk merusak negara ini dari tangan-tangan kotor yang sekarang terus berlangsung tanpa kendali, tanpa kontrol, ataukah kita membangun kesadaran? Kita mengharapkan supaya Jokowi dan rezimnya sadar bahwa memang kondisi masyarakat, kondisi mereka sudah menjadi beban bagi negara, beban bagi bangsa. Dan apabila mereka tidak menyadari itu, dengan mundur secara terhormat, dengan menghentikan segala kegiatannya, dengan menyetop segala manipulasi politik, kebohongan politik, dan lain-lain sebagainya, maka negara ini akan menjadi lebih berantakan, dan yang untung berarti mereka akan membunuh rakyatnya sendiri, dan yang untung adalah masyarakat lain. Nah, seperti saya katakan tadi, kita tidak akan sampai kepada tahun emas 2000, Indonesia emas 2045, tapi barangkali antara tahun 2029 dan 2030 itu Indonesia akan terpecah menjadi beberapa negara kecil. Nah, memang kan yang menjadi masalah itu kan imbauan agar Pak Jokowi mundur, keinginan pemakzulan kan sudah sejak tahun kemarin, Tapi kan memang Pak Jokowi nggak punya niat itu karena kan dia terikat dengan oligarkinya. Nggak mungkin dia akan berbuat di luar kehendak oligarki. Nah, di sisi lain Bapak juga pernah mengatakan bahwa sebetulnya yang bisa memakzulkan Pak Jokowi dengan Nabi Efesya itu sebenarnya Ibu Megawati, PDIP. Tapi sayangnya sampai sekarang justru Megawati sendiri cenderung tidak melakukan apapun untuk itu kan. Nah, menurut Bapak sebetulnya bagaimana solusinya biar Indonesia ini nggak seperti yang Bapak gambarkan tadi. Sementara untuk melakukan menggulingkan Pak Jokowi juga kan dibutuhkan tentara atau dukungan. Sementara yang saya tahu juga para raja dan sultan itu memang sekarang mereka sudah punya forum. Tapi mereka sendiri belum melakukan sesuatu yang
katakanlah seperti yang dilakukan oleh petisi 100 misalnya. Jadi mereka mesti melakukan himbauan, melakukan koordinasi, hanya itu aja sebetulnya kan. Ya, saya kira khusus mengenai sultan dan raja, saya kira memang mereka lebih baik dalam keadaan tidak melakukan sesuatu. Kan? Sebab cuma secara internal kan mereka harus mengelola masyarakat mereka. Betul. Nah, kunjungan Presiden Jokowi didampingi istrinya dan didampingi cucunya bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono beberapa hari lalu. Ini juga merupakan hasil dari kesimpulan dari kepanikan yang sudah dialami. Dia khawatir bisa saja mungkin ada informasi intelijen bahwa ada gerakan-gerakan dari para sultan dan raja ini yang ingin mendorong Sri Sultan Hamengkubuwono untuk tampil. Karena biar bagaimanapun juga kan kalau kita bicara kerajaan dan kesultanan di Nusantara ini kan ketokohan Sri Sultan, ya kan, bukan secara ansih, secara lembaga Kesultanan Yogyakarta kan tidak bisa diremehkan. Dan Kesultanan Jogja itu termasuk yang menyerahkan wilayahnya. Kan? Yang mereka bukan saja menyerahkan wilayahnya, tapi juga berkorban segala macam. Nah, pada waktu perang revolusi juga. Iya, betul. Kalau tanpa dukungan bagaimana Pak Harto bisa? Nah, itu dalam sejarah Pak Harto yang sekarang dulunya pada era Orde Baru biasa difilmkan, sekarang sudah tidak. Kan kalau tanpa dukungan dari keluarga Sultan kan perjuangan Pak Harto juga sia-sia, dia tidak akan mendapat apa namanya bantuan logistik segala macam dan lain sebagainya. Bantuan informasi juga dia peroleh dari lingkungan kerajaan. Gitu kan. Nah, kemudian dalam kenyataan ini memang ada yang menjadi tanda tanya. Kalau Anda ingat menjelang persiapan pemilu dulu, ketika mulai ada kritik-kritik yang makin tajam kepada Presiden Jokowi dan ada gejala-gejala hubungan antara Presiden Jokowi dengan beberapa ketua umum partai politik, khususnya dengan Megawati merenggang, karena Pak Jokowi bilang, saya punya laporan intelijen, laporan intelijen, isi perutnya partai politik mau kemana mereka saya tahu semua. Bisa saja, maaf nih, ada ketakutan Megawati. Ya, karena terhadap rahasia tertentu dari laporan intel yang diketahui, kan dia udah bilang itu kan. Ya. Isi perutnya partai politik, saya tahu dia kan dia tidak bilang khusus kan partai politik semua, termasuk PDIP berat. Ya. Nah, kemudian kita lihat belakangan juga kan, ada tokoh PDIP, malah ada keluarga PDIP, malah ada suaminya Puan juga dikaitkan dengan korupsi BTS gitu kan. Iya. Nah, ini juga masalah-masalah yang akhirnya mempengaruhi sikap politik PDIP. Tapi kan kalau kita betul-betul berpikir untuk kepentingan nasional, harus ada korban. Tapi korban yang tidak sia-sia. Makanya dalam perjuangan itu kan orang bilang, there is no sacrifice as wasted. Ya kan? Tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Nah, oke. Kalau memang Jokowi punya rahasia ada tokoh PDIP yang korupsi, korbankan aja. Untuk kepentingan nasional. Tapi jawabannya dengan dia itu kan, dia melakukan itu kan peluang bagi dia untuk dijatuhkan. Nah, makanya dari awal sekali supaya semuanya bisa berjalan dengan baik, gerakan-gerakan sosial yang mengarah kepada revolusi sosial bisa kita redam. Cara yang terbaik adalah hanya dua kata. Mega mengatakan bahwa Jokowi bukan lagi petugas partai politik saya. Mega memanggil pulang menterinya. Kenapa sampai katanya ada menteri 50 lebih hilang oleh Mega untuk kepentingan nasional? Di sini Mega lupa. Kalau dia tidak menarik menterinya keluar, dia tidak membatalkan posisi Jokowi sebagai petugas partainya, maka semua kesalahan pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Jokowi selama hampir 10 tahun ini juga harus menjadi beban politik bagi PDIP. Iya. Dan ini menyebabkan tidak akan terbuka kemungkinan karena PDIP juga ya adalah bagian dari pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Jokowi, maka bisa saja juga setelah pemilu ini ada tuntutan untuk membubarkan PDIP walaupun tuntutan itu harus dilakukan lewat Mahkamah Konstitusi. Apalagi karena dalam visi misinya kalau nggak salah dia juga
tidak merujuk pada Pancasila ya, Iya. tapi Pancasila dan Trisila kalau nggak Iya. salah ya, betul ya. faktor-faktor itu. Iya. Dan demikian juga kerjasamanya dengan Partai Komunis Cina, yang iya. juga tidak sesuai dengan falsafah Pancasila kita kan. Dan itu melanggar MPR Ada tapi nomor dia- 25 ya, Iya. 66 ya. Oh iya iya. Nah teman-teman, memang persoalan negara kita itu sangat kompleks sejak naiknya Pak Jokowi menjadi Presiden RI, karena dia merupakan orang yang di backup oleh oligarki ya Pak ya. Nah, dan nggak cuma itu, kebijakannya juga cenderung menyandera ya Pak ya, menyandera para elit-elit politik, sehingga mereka mau nggak mau harus berada di belakang, di kubunya Pak Jokowi ya Pak ya. Iya. Nah, yang lebih susahnya lagi, polisi, tentara juga ada di pihaknya ya Pak ya. Ya, Nah, sehingga sebetulnya seperti katakan Pak Amir tadi, agak sulit kita untuk bisa membuat perubahan bagi Indonesia untuk keluar dari permasalahan ini. Kalau pemilu berjalan dengan lancar, jurdil ya Pak ya, ada satu pasangan yang mengusung tentang tagline-nya perubahan, 01. Tapi banyak yang meyakini 01 sepertinya akan sulit untuk memenangkan Pilpres karena adanya indikasi kecurangan untuk 02 ya Pak ya. Nah, sebetulnya ada peluang untuk menyelamatkan Indonesia dari para raja dan sultan gitu ya Pak ya. Tapi sayangnya itu akan berimbas pada disintegrasi bangsa. Indonesia akan terpecah-pecah lagi menjadi negara kerajaan ya Pak ya. Nah, makanya diharapkan bagi orang yang memegang kunci Indonesia seperti Ibu Megawati itu memiliki jiwa kenegarawan, lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negaranya dibanding kepentingan pribadi maupun partai dan kelompoknya ya Pak ya. Pak, pesan-pesan Bapak deh terhadap para orang-orang yang saat ini masih berjuang untuk menyelamatkan Indonesia dari kehancuran seorang Jokowi, istilahnya gitu ya. saya kira kita tentu seperti tadi saya kutip ucapan Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Rubiono Kertapati. Barangkali ini kan menjadi masukan bagi TNI khusus Iya. dan juga bagi Polri sebagai teman sejawat TNI. Nah, kita harapkan bahwa apabila TNI dan Polri memahami nilai falsafah dari apa yang dikatakan oleh Dr. Rubiono Kertapati tadi, lalu menyadari bahwa selama hampir 10 tahun ini banyak kesalahan konstitusional yang dilakukan oleh Jokowi. Iya. Banyak janji palsu, banyak kebohongan, Betul. Kebijakan banyak korupsi dan lain sebagainya. Kebijakannya Dan juga tidak menyeret ya. keluarganya. Betul. Terakhir juga sudah terbuka secara umum bagaimana dia dan keluarganya terlibat dalam perusahaan pertambangan dan lain sebagainya. Ini barangkali sesuatu yang kita harapkan dipahami oleh polisi dan TNI dalam pemikiran kepentingan nasional. Nah, oleh karena itu, harapan saya secara umum adalah lewat pertemuan kebulatan tekad yang akan berlangsung pada lusa hari Kamis nanti, itu bisa dipersiapkan sebuah seruan nasional untuk menyadarkan bangsa ini bahwa inilah saatnya kembali, bukan sekedar kita kepingin mengganti Jokowi, tapi yang harus kita ganti juga adalah sistem. Betul. Mengganti sistem dengan kembali kepada citra harkat dan martabat kita, Iya. yaitu sistem yang telah kita susun pada tanggal 17 Agustus dan tanggal 18 Agustus 1945. Oleh karena itu barangkali lewat rapat kebulatan tekad nanti itu bisa dicetuskan sebuah gagasan untuk melakukan seruan nasional atau national calling untuk menggelorakan kembali penyelenggaraan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang tujuannya, visinya adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945 untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut mewujudkan perdamaian dunia, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jangan sampai itulah yang saya harapkan bisa dihasilkan oleh pertemuan kebulatan tekad hari Kamis lusa.
Ya jangan sampai para sultan dan raja itu menarik lagi wilayahnya, ya. Pak, satu lagi. DPR sama MPR ini kan sebetulnya pelaburan strategis ya. Bisa nggak sih masih diharapkan? Justru karena ketiadaan harapan itulah, maka muncul hal-hal seperti yang akan terjadi sekarang. Ya betul. Kalau sudah bisa dipastikan pertemuan kebulatan tekad, ada lagi berita bahwa nanti 100.000 mahasiswa juga akan menggeruduk istana, tapi tinggal kita lihat gitu kan. Nah, satu itu. Ini bukti bahwa MPR dan DPR sudah tidak bisa kita harapkan lagi. Memang ada sedikit harapan pada DPD. Nah, oleh karena itu juga kita harapkan bahwa dalam gerakan-gerakan seperti ini barangkali DPD, khususnya Ketua DPD Pak Lanyala Mataliti, juga bisa turun tangan untuk bersama-sama dengan kelompok-kelompok yang sudah mulai secara tegas menyatakan sikapnya ini, sehingga barangkali DPD lah yang nanti akan kita pakai sebagai pintu masuk untuk nanti membentuk suatu pemerintahan sementara bersama-sama dengan MPRS nanti, yang akan merupakan pergantian dari rezim ini untuk membangun rezim baru yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 asli. Saya kira demikian harapan saya. Ya, teman-teman sekalian, memang kita berharap ya pergantian kepemimpinan di negara kita itu berjalan mulus tanpa ada keributan, tanpa ada hal-hal yang bisa menimbulkan sosial yang tinggi seperti kerusuhan ataupun yang lainnya. Karena bagaimanapun kita semua bangsa Indonesia pasti menginginkan kehidupan yang tenang, damai, sejahtera, dan Indonesia maju seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Bang TB ya. Ya. Nah, teman-teman, kita bertemu lagi pada podcast selanjutnya. Terima kasih pamit. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.